Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwana wa akhwati fillah rahimakumullah, ya al-hudur rahimakumullah ta'ala. Hadirin, semoga Allah Ta'ala merahmati. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, atas segala anugerah yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur. Mari kita menggunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita juga terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang sangat banyak, sehingga kita kemudian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih terhadap kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbilang dan tidak bisa dihitung satu persatu. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullahu ta'ala, menghadiri majelis ilmu suatu kebutuhan buat setiap muslim, ya. Ilmu juga merupakan kebutuhan kita semua, karena dari ilmulah, ya, hidayah itu datang, ya. Melalui ilmu kita mengetahui hidayah, dan kemudian kita akan menyadari betapa pentingnya mendapatkan ilmu yang menjadi pangkal dari hidayah bagi seseorang, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang maha mengetahui, yang akan membuka dada seseorang untuk menerima ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita juga terus memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memohon ilmu-ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mari kita bersihkan, ya, hati kita dari kotoran-kotoran, dari kegelapan-kegelapan, entah itu maksiat atau keraguan-raguan atau penyakit-penyakit hati yang lain yang akan menutup hati atau menghalangi dari datangnya hidayah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal hudur rahimakumullah, dan juga para pemirsa barakallahu fikum. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan mulai untuk membaca bersama tafsir surah Al-Jumu'ah, surah yang madaniyah, yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Tentang surah Al-Jumu'ah disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ati bi suratil jum'ati wal munafiqin, rawahu Muslim fi sahihi. Disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun di salat Jumat, selain surah
Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kemudian ada riwayat yang lain dari Ibnu Abi Rafi'. Ia menceritakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mengimami salat Jumat. Kemudian membaca di salat Jumat tersebut, membaca surah Al-Jumu'ah di rakaat pertama dan surah Al-Munafiqun di rakaat kedua. Nah, orang ini Ibnu Abi Rafi', orang tabi'in, bertanya atau menyampaikan bahwa dahulu ketika di Kufah, Ali bin Abi Thalib juga melakukan hal yang sama, membaca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun di salat Jumat. Ya, Abu Hurairah waktu itu di Mekah, dan Ibnu Abi Rafi' menyampaikan informasi bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu juga membaca dua surat ini dalam salat Jumat. Jadi sepertinya tabi'in ini Ibnu Abi Rafi' memandang kok ada bersamaan gitu ya. Apakah kebetulan atau bagaimana? Jadi dia bertanya kepada Abu Hurairah dan menyampaikan satu fakta yang dia lihat di Kufah. Maka dijawab oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima fi yaumil Jumu'ah." Jadi dahulu, jadi sebab kami melakukan itu, dahulu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat ini pada salat Jumat. Jadi kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Pelajaran yang mudah kita ambil tentu semangat para sahabat untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca surah Al-Jumu'ah di rakaat pertama salat Jumat dan membaca surah Al-Munafiqun di rakaat kedua. Dua-duanya 11 ayat. Kalau dijumlah ya 3 halaman. Tapi perlu diingat, ikhwan fillah rahimakumullah, sebuah catatan dari Imam Nawawi bahwa dalam hadis tadi di situ ada pelajaran disunnahkannya membaca dua surat ini bikamaliha, dengan seutuhnya, semuanya ya. Rakaat pertama surat Jumat, surah Al-Jumu'ah 1 sampai 11 selesai. Rakaat kedua surah Al-Munafiqun ayat pertama sampai ayat terakhir selesai. Tidak mengambil sebagian dari dua surat itu ya. Tidak mengambil ayat yang ada atau diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu dari surah Al-Jumu'ah, juga tidak mengambil ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu di surah Al-Munafiqun, tapi dibaca dari awal sampai akhir, baik surah Al-Jumu'ah ataupun surah Al-Munafiqun. Jadi sudah disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarh Sahih Muslim, hendaknya dibaca dengan keseluruhan. Dengan itulah seseorang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca dua surah ini. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hikmah kenapa dibaca dua surah ini ya. Di antaranya beliau sampaikan karena di situ ada petunjuk tentang wajibnya salat Jumat. Kemudian juga ada petunjuk atau kaidah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kaidah-kaidah yang lain yang akan dibutuhkan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya di situ ada
kewajiban tentang sholat Jumat. Nah, sementara surah Al-Munafiqun disampaikan dengan mengutip ulama karena di situ ada taubih, ada celaan terhadap orang-orang munafik seandainya mereka ikut serta sholat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bertaubat. Agar bertaubat. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah taala, ada satu hadis yang dhaif jiddan, yang lemah sekali, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi terkait bacaan maghrib, salat maghrib di malam Jumat dan salat Isya juga ya. Jadi dalam hadis tersebut disebutkan kalau Nabi SAW ketika sholat maghrib malam Jumat membaca Al-Kafirun, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sementara di sholat Isya'nya membaca Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Hadis ini hadis yang dhaifun jiddan atau sangat lemah ya. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau landasan dalam pengamalan, sehingga tidak disunahkan imam membaca dua surat tersebut di sholat maghrib ataupun sholat isya ya. Baik, kita mulai ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama ini, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat yang serupa yang memiliki makna yang sama banyak ya. Di mana Allah taala mengabarkan semua yang ada di langit, bahkan langit ketujuh ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi bertasbih, wa ma fihin, demikian juga semua yang berada di keduanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Jadi segala sesuatu bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Jadi makhluk-makhluk yang mati atau benda mati, pepohonan, kemudian langit, bumi, semuanya ya bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga ada isyarat supaya kita juga banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensucikan Allah taala dari kelemahan, dari kekurangan atau dari keburukan. Tidak ada keburukan, tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan pada Allah Subhanahu wa taala atau pada syariatnya atau pada ketakdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sama sekali. Demikian juga kita mentasbih Allah taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari asy-syarik, dari sekutu, dari memiliki tandingan. Karena Allah itu Ahad, Maha Tunggal, Maha Satu. Allah itu As-Samad, yang dituju oleh semua makhluk dalam semua kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu ya dalam mengatur alam semesta ini. Memiliki alam semesta ini juga tidak memiliki sekutu dalam hak untuk diibadahi Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara makna tasbih, ikhwani akhwati fillah rahimakumullahu taala,
kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Memiliki sekutu, Allah tidak pantas memiliki sekutu. Memiliki anak, Allah Ta'ala tidak pantas memiliki anak. Tidak pantas untuk dilahirkan. Tidak pantas memiliki pasangan. Karena Allah itu As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Malik al-Quddus al-Aziz al-Hakim. Al-Malik yang memiliki segala sesuatu. Malikus samawati wal ardh, yang memiliki langit, bumi dan segala sesuatu. Al-Mutasarrif fihima bihukmi, dan Allah Ta'ala yang mengendalikan segala sesuatu di langit dan bumi dengan ketetapan hukumnya. Al-Malik Al-Quddus. Jadi dengan ayat yang mulia ini, ikhwan ya fillah rahimahullah ta'ala, seseorang mengenal Rabbnya, mengenal kekuasaannya, mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quddus Al-Munazzah 'anil naqais, yang disucikan dari segala kekurangan, sehingga kemudian harus ditetapkan al-mausufi bi sifatil kamal, bahwa Allah itu bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Seluruh sifat kesempurnaan. Itulah di antara sifat Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Al-Aziz Al-Hakim, segala sesuatu Al-Aziz, segala sesuatu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga bisa diartikan, kata Syekh Sa'di, Al-Qahir li asya' kulliha, yang menundukkan segala sesuatu. Al-Hakim dari kata hikmah, yang artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tidak ada yang salah dalam ketentuan Allah Ta'ala. Jadi Allah Al-Hakim Maha bijaksana dalam penciptaannya, dalam perintah-perintahnya, dalam syariatnya, dan juga dalam ketetapan takdirnya. Allah Maha Al-Hakim, Maha bijaksana dalam seluruh yang Allah Ta'ala lakukan dan tetapkan. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullah, ya, setelah menerangkan makna ayat yang mulia ayat pertama ini, ya, beliau sampaikan bahwa zat yang memiliki sifat-sifat ini, ya, suci dari kekurangan, semuanya tunduk kepadanya, memiliki sifat hikmah. Inilah zat yang berhak diibadahi. Inilah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, sementara yang lain sama sekali tidak berhak disembah. Jadi beliau mengarahkan kepada tujuan penciptaan kita, dan juga mengarahkan kepada hak paling agung milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi kewajiban kita semua. Ibadatuhu, menyembah Allah, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi salah satu cara mengenal Allah atau ma'rifatullah adalah melalui ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Allah sudah memperkenalkan nama-namanya. Allah sudah mengabarkan kepada hamba-hamba tentang sifat-sifat keagungan, kesempurnaan, dan kemuliaan Allah Ta'ala, supaya kita kenal, kemudian cinta kepada Allah Ta'ala, supaya kita kenal kemudian berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita kenal kemudian takut juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada harapan, juga ada rasa takut.
Allah rahmatnya luas, sehingga jangan sampai orang kemudian berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Dalam kondisi apapun, seberat apapun, Allah Ta'ala rahmatnya tidak putus dari seorang hamba. Tapi di sisi yang lain Allah juga memperkenalkan nama-nama yang hendaknya membuat orang takut kepada Allah Ta'ala, atau sifat-sifat yang hendaknya membuat orang itu takut kepada Allah Ta'ala, termasuk juga Allah menyebutkan tentang siksaannya yang pedih, agar seorang hamba juga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kemudian di atas harapan dan rasa takut. Itulah hendaknya yang dibawa oleh seseorang dalam kesehariannya. Berharap kebaikan kepada Allah Ta'ala, berharap pahala, berharap rahmatnya, berharap masuk surga. Di sisi yang lain dia pun berhati-hati, karena dia tahu siksaan Allah pedih, maka jangan sampai berbuat sembarangan ya. Siksaan Allah itu pedih. Kemudian ikhwan akhwati fillah rahimakumullah taala, ayat berikutnya Allah berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus di tengah orang-orang ummi rasul dari mereka, seorang rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, dan mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, ayat yang mulia ini bicara tentang anugerah besar, bahkan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat akhir zaman ini, khususnya kepada orang-orang Arab yang dahulu berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul di tengah kaum yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis secara umum. Umumnya seperti itu. Dan juga mereka tidak punya kitab suci, beda dengan ahlul kitab. Nasrani, Yahudi punya At-Taurah dan Injil. Sementara kaum ini, kaum Arab yang disebut Allah Azza wa Jalla ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis secara umum, walaupun tentu ada di kalangan mereka yang bisa. Tapi pembicaraan tentang keadaan umum di sana, kondisi umum. Disebut ummi juga karena mereka tidak punya kitab. Tidak punya kitab suci. Juga tidak ada rasul khusus yang diutus kepada mereka. Nah, Allah Ta'ala utus kepada mereka seorang rasul minhum, dari kalangan mereka sendiri, yang mereka ketahui nasabnya mulia, bahkan paling mulia. Mereka ketahui akhlaknya yang mulia, jujur, amanah, tidak pernah berdusta. Bahkan sebagian ulama menerangkan minhum, dari kalangan mereka, artinya bahwa setiap kabilah itu punya hubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kakek-kakek beliau. Ada hubungannya. Nah, Allah Ta'ala utus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke tengah mereka. Tapi bukan berarti Rasul yang mulia ini khusus untuk mereka, tidak. Disebutkan di ayat yang setelahnya dan juga di ayat-ayat yang lain bahwa Rasul ini adalah Rasul untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya bangsa Arab, tapi juga bangsa non-Arab.
bukan hanya untuk orang-orang yang berada di Jazirah Arabiyah, Jazirah Arab, tapi untuk benua-benua yang lain, ya. Afrika, Amerika, Eropa, Asia, dan seluruhnya. Dari kutub utara sampai kutub selatan, dari barat sampai timur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka semua. Qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'a. Di surah Al-A'raf 158, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW, katakanlah, wahai Muhammad SAW, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Nah, di zaman Nabi SAW, ketika beliau berdakwah atau masih berdakwah di Mekah, sudah ada beberapa orang di luar Mekah yang beriman kepada Nabi SAW. Dan ketika beliau SAW sudah berada di kota Madinah, setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, beliau SAW menulis surat-surat kepada para penguasa yang ada di sekitar Jazirah Arabiyah. Beliau tulis surat kepada Heraklius, penguasa Romawi di Syam, kepada penguasa Mesir, kepada penguasa Persia, dan lain sebagainya. Kepada Heraklius beliau tulis, aslim taslam, masuk Islamlah, engkau akan selamat. Jadi sekali lagi, risalah Islam ini risalah alamiyah, universal kepada seluruh dunia. Sementara risalah-risalah yang dahulu dibawa oleh para nabi sebelumnya, Nabi Musa misalnya, atau Nabi Isa alaihissalam, itu risalah setempat, risalah lokal, atau risalah untuk kaumnya sendiri, kaum Bani Israel. Adapun risalah Nabi Muhammad SAW untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat, untuk seluruh strata manusia, untuk seluruh bangsa. Dan marilah kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Islam sampai ke negeri kita ini, walillahil hamd wal minnah. Tugas Rasul ini adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada beliau, wa yuzakkihim, mensucikan mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan iman, dengan tauhid, dengan akhlak yang mulia, sehingga kemudian mereka menjadi orang-orang yang bersih, menjadi orang yang suci hatinya, bersih dari syirik, bersih dari penyakit-penyakit hati, bersih juga dari akhlak-akhlak yang kotor, akhlak-akhlak yang rendah nista. Dan semua yang beliau ajarkan itu hakikatnya dalam rangka mensucikan manusia, dalam rangka mensucikan manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada umat, para sahabat, bacaan-bacaan Al-Quran dan makna-maknanya. Dan juga beliau terangkan Al-Quranul Karim dengan hadis-hadis yang beliau sampaikan atau praktek kehidupan yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan mereka sebelum itu atau mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan nyata, menyembah
al-asnam, berhala-berhala, menyembah bebatuan, menyembah sesuatu yang jelas tidak pantas disembah, menyembah apa saja yang mereka imajinasikan, batu, kayu. Kalau sudah bosan kemudian pindah untuk menyembah yang lain. Jadi mereka menyembah Allah Ta'ala, tapi juga punya sesembahan lain yang banyak sekali. Untuk itulah mereka disebut musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga memiliki sifat-sifat yang buruk sekali. Dikatakan Syekh Sa'di rahimahullah, sifat mereka, karakter mereka seperti binatang yang kuat makan atau menindas yang lemah. Khamar biasa menjadi minuman mereka, berzina juga menyebar di tengah mereka, ya. Membunuh anak karena takut, miskin, bahkan membunuh anak-anak perempuan karena takut, malu, ya. Ini di atas gambaran kesesatan mereka yang sangat nyata. Dan yang paling pokok adalah ketergantungan hati mereka kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakutan hati mereka kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keadaan seperti ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimahullah ta'ala, tentu tidak hanya terjadi di Jazirah Arab juga. Kezaliman terjadi di tempat-tempat yang lain, sehingga sebagian ulama mengatakan masa jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun tempatnya, ketika belum datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah masa jahiliyah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat yang mulia ini, surah Al-Jumu'ah ayat 2, adalah bentuk pengabulan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah ceritakan atau beritakan di surah Al-Baqarah ayat 129. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengutus di tengah orang Arab atau orang Mekah seorang Rasul yang juga menjalankan tugas-tugas yang disebutkan di surah Al-Jumu'ah ayat 2 ini. Jadi sehingga ada pelajaran, ya, bahwa pengabulan doa itu kadang-kadang terjadi jauh dari doa atau waktu doa yang dipanjatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin seseorang mendapatkan pengabulan doa secara langsung, bisa saja. Tapi kadang-kadang ditunda untuk satu hikmah, atau kadang-kadang dikabulkan dengan bentuk yang lain. Makanya di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, mari kita terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa itu ibadah. Doa itu menunjukkan kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan ketergantungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah ada orang yang rugi ketika dia berdoa, karena ketika dia berdoa, dia sedang ibadah. Dia sedang menunjukkan kebutuhan dia, kelemahan dia kepada zat yang kuat, kebutuhan dia kepada zat yang memiliki segala sesuatu. Maka mari kita terus berdoa untuk kebaikan diri kita, anak kita, dan kaum muslimin secara umum. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala pada masa fatrah, ya, masa kekosongan Rasul, ya. Dari Nabi Isa alaihissalam sampai waktu beliau, atau dari Nabi Ismail alaihissalam sampai kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga umat manusia itu betul-betul butuh terhadap kenabian dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hudur rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Fa ba'atsallahu Muhammadan salawatullahi wassalamu alaihi bi syar'in 'azimin kamilin syamilin li jami'il khalqi." Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang agung, yang sempurna, yang berlaku untuk seluruh makhluk, ya. Jadi ini diantara karakter agama Islam, ya. Sempurna, berlaku untuk seluruh umat manusia. Fihi hidayatuhum. Di dalam agama ini ada, di dalam syariat ini ada hidayah bagi mereka dan juga penjelasan untuk seluruh yang mereka butuhkan, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat nanti. Juga ada seruan-seruan bagi mereka untuk amal-amal soleh yang mendekatkan mereka kepada surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga berisi larangan dari segala sesuatu yang akan menjerumuskan mereka ke neraka dan murka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah. Syariat Islam juga, kata Imam Ibnu Katsir lagi, telah menghimpun seluruh kebaikan yang ada di umat-umat sebelumnya. Dan Allah Ta'ala memberikan ajaran-ajaran dari Islam, ajaran-ajaran yang tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Jadi ini merupakan kumpulan kebaikan yang luar biasa. Agama Islam itu, syariat yang dibawa Nabi SAW, mahasin atau kebaikan-kebaikan umat terdahulu, atau kebaikan-kebaikan yang ada di kitab-kitab terdahulu, ada dalam Al-Quranul Karim, ada dalam syariat di bawah Nabi SAW. Dan kemudian ada kebaikan-kebaikan yang tidak ada di syariat dan kitab-kitab terdahulu. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kembali tentang nikmat yang besar ini. Wa qalu wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang lain, kaum-kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah Allah yang Maha Al-Aziz, yang Maha Hakim. Ayat kedua ini bicara tentang orang-orang lain yang belum datang, ya, atau yang datang setelah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, yang mereka juga mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah dan Islam. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa risalah atau agama Islam itu untuk seluruh manusia, untuk orang-orang Mekah, orang Madinah, orang Arab, dan juga orang-orang di luar Arab, yang disebutkan di sini dengan dan orang-orang lain, kaum lain yang belum berhubungan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, dahulu kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa unzilat alaihi suratul Jumu'ah. Kemudian diturunkan kepada beliau surah Al-Jumu'ah. Ini ya. Dikembali bahwa Nabi
Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat, atau para sahabat dahulu duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah Al-Jumu'ah diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan kaum-kaum yang lain yang belum berjumpa atau berhubungan dengan mereka. Lalu para sahabat bertanya, qalu manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau tidak menjawab mereka sampai ditanya 3 kali kemudian. Nah, bersama kami ada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Fawadha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala Salman. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau yang mulia pada Salman Al-Farisi. Tsumma qala law kana al-imanu 'inda as-suraya lanalahu rijalun aw rajulun min haula. Seandainya iman itu tinggi berada di Suraya, bintang Suraya, pastilah akan digapai oleh orang-orang atau seseorang dari mereka, dari bangsa Paris atau Persia, maaf, bangsa Persia. Asal dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Jadi artinya bahwa seandainya iman itu tinggi sekali, pasti ada di antara orang Persia ini yang berusaha untuk menggapainya, dan kemudian mendapatkan iman, dan kemudian menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang hadis ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan fi hadzal hadits dalilun ala anna hadhihi surata madaniyah. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa surah Al-Jumu'ah adalah madaniyatun, turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajaran kedua kata beliau, wa ala umumi bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nas. Dan keumuman tugas beliau diangkat sebagai nabi kepada seluruh manusia. Ini yang menjadi dasar judul kajian malam ini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam risalahnya kepada seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab, bukan hanya orang Timur Tengah, tapi kepada seluruh umat manusia. Dan alhamdulillah cahaya Islam sampai datang ke negeri kita, bahkan sampai pelosok-pelosok negeri kita, bahkan sampai ke kutub utara dan selatan, bahkan sampai ke Greenland sekalipun. Nah, dasarnya adalah bahwa Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dasarnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna wa akharina minhum tadi, orang-orang lain yang belum berhubungan dengan para sahabat, beliau tafsirkan atau jelaskan dengan Faris, orang-orang berasal dari Persia. Kemudian beliau katakan, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat-surat kepada penguasa Persia, penguasa Romawi dan lain-lain untuk mengajak mereka kepada Allah, mendakwai mereka untuk kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan mengikuti risalah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada kutipan dari Imam Mujahid rahimahullah bahwa makna wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan kaum-kaum lain yang belum berhubungan dengan mereka, kata Imam Mujahid, seorang ahli tafsir dari generasi tabi'in, hum al-a'ajim, mereka adalah orang-orang non-Arab. Orang-orang non-Arab. Wa kullu man saddaqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ghairil Arab, dan seluruh orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan dari bangsa Arab. Maka sekali lagi, satu prinsip penting dalam agama kita, Islam itu untuk semua manusia.
Islam itu bagi seluruh umat. Kalau ada orang menyebut Islam untuk orang Arab, ini syubhat, pemahaman yang dangkal, pemahaman yang keliru, yang harus ditangkal dengan dasar-dasar Al-Quran ataupun hadis. Nah, dengan ini kita jadi tahu di antara dalil yang menunjukkan bahwa risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia adalah surah Al-Jumu'ah ayat ketiga. Di ayat terakhir dalam pembahasan kita sekarang, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim." Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang sangat agung sekali. Ayyuhal hudur rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Asyur rahimahullah taala dalam tafsirnya menyebutkan ini maksud dengan karunia Allah, itulah karunia Allah adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah dari Allah, mengajarkan Al-Quran Sunnah, mengajarkan ilmu, mensucikan mereka. Itu adalah karunia-karunia yang dimaksud. Sementara Imam Ibnu Katsir menyebutkan yang dimaksud karunia ini adalah karunia yang Allah berikan kepada Nabi SAW berupa kenabian yang agung, ya. Di kenabian, kerasulan adalah karunia besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah tidak bisa dipaksa atau didikte, ya. Di orang-orang Arab dahulu protes, kenapa bukan yang lain? Bukan Abu Jahal misalnya yang dianggap sebagai nabi, atau orang besar yang lain yang dianggap sebagai nabi. Maka inilah jawabannya, bahwa kenabian itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak ada istilah usaha padepokan menjadi nabi, tidak ada. Padepokan menjadi rasul juga tidak. Tapi itu khusus, karunia khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk karunia yang dimaksud adalah apa yang Allah berikan kepada umat ini berupa kenabian atau diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ibnu Katsir menyebut karunia Allah di ayat keempat ini dua hal. Pertama, kenabian Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah pengutusan Nabi Muhammad SAW kepada umat ini, umat Nabi Muhammad SAW. Itulah karunia besar Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sementara tafsir yang lain dari Syekh Sa'di rahimahullah, ya, yang dimaksud dengan karunia Allah adalah apa yang didapatkan para sahabat secara khusus, ya. Yang didapatkan para sahabat secara khusus, mereka bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dakwah beliau, berjuang bersama beliau, ya. Menjadi sahabat Nabi itu keutamaannya besar sekali. Walaupun sehari atau hanya memandang dari jauh, atau hanya ketemu melihat Nabi SAW di Haji Wada, kemudian pulang gak pernah ketemu lagi. Apalagi menjadi sahabat beliau di kurun waktu yang lama sekali, sejak awal dakwah sampai Rasulullah SAW wafat, ya. Jadi keutamaan ini keutamaan sangat besar sekali, yang tidak bisa dikalahkan dengan amal soleh yang lain. Dari situlah kemudian kita semua kaum muslimin hendaknya menyadari kedudukan tinggi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
memuji mereka, berterima kasih kepada mereka, membela mereka, dan juga selalu tidak lupa mengatakan radhiyallahu anhum, semoga Allah taala meridhai mereka. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Demikian yang dibahas pada kesempatan ini, tafsir ringkas yang dikutip dari tafsir Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang wafat tahun 774 Hijriah. Semoga Allah taala berikan kepada kita hidayahnya, dan semoga Allah taala berikan kepada kita tambahan-tambahan hidayahnya agar kita mudah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, mudah untuk mengamalkannya, dan juga mudah untuk tergerak dalam rangka ikut serta menyebarkan kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 ayat ini tentu memiliki pelajaran-pelajaran sendiri, ya, bahwa Allah Ta'ala semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala, juga penetapan tentang kekuasaan Allah Ta'ala, juga penetapan tentang karunia Allah yang besar berupa diutusnya Nabi Muhammad SAW, juga pelajaran tentang Islam adalah universal untuk seluruh umat, dan karunia Allah itu Allah berikan kepada orang-orang yang kehendaki. Mari kita terus mohon kepada Allah karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Demikian wallahu taala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.